Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam dan bahagia teman-teman sekalian. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang global warming. Kita semua sudah tahu global warming berdampak bagi dunia, khususnya bagi kita sendiri manusia. Karena itu kami kembali dalam presentasi ini untuk mengingatkan kita bahwa harus berhati-hati, lebih cerdas untuk melihat ini dan bisa lebih paham bagaimana cara kita yang sederhana mungkin untuk bisa mengurangi, bukan menghilangkan tapi mengurangi, karena proses ini kalau untuk menghilangkan akan membutuhkan waktu yang lama. Di dalam global warming ini presentasikan ini ada terbagi beberapa topik, pertama mengenai pengertian, mekanisme, kemudian penyebab global warming, dan beberapa gas-gas gas-gas kimia yang mengakibatkan global warming, kemudian efeknya bagi dunia dan beberapa tempat lokal yang ada di sekitar kita. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana cara penanggulangannya. Jadi kita mulai saja dengan topik yang pertama, mengenai pengertian, kemudian mekanisme dan seterusnya. Silakan saudara-saudara saya yang mempresentasikan mengenai ini, dipersilakan. Pengertian global warming. Pemanasan atau global warming adalah peningkatan jangka panjang dalam suhu rata-rata bumi di sistem iklim. Aspek perubahan iklim ditunjukkan oleh pengukuran suhu dan oleh beberapa efek pemanasan. Istilah ini biasanya mengacu pada pemanasan yang diamati terutama disebabkan oleh manusia sejak zaman pra-industri dan kelanjutan yang diproyeksi. Meski ada juga periode pemanasan global yang jauh lebih awal. Dalam konteks modern, istilah pemanasan global dan perubahan iklim umumnya digunakan secara bergantian, tetapi perubahan iklim mengacu keduanya. Pemanasan global dan dampaknya seperti perubahan curah hujan dan lain-lain. Banyak perubahan pemanasan yang diamati sejak 1950-an. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan suhu instrumental dan dalam catatan proksi historis dan paleoklimat tentang perubahan iklim selama ribuan hingga jutaan tahun. Global warming artinya pemanasan global atau dampak dari efek rumah kaca, di mana fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, daratan bumi, lautan secara menyeluruh. Nah, ini adalah mekanisme global warming. Proses terjadinya pemanasan global secara umum disebabkan karena efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer sehingga tidak dapat diteruskan keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, zat-zat ini biasanya itu seperti CFC, itu yang paling banyak. CFC sendiri itu dapat ditemui pada penggunaan AC yang paling sering kita jumpai di kampus, di kantor, dan tempat-tempat yang perindustrian tertutup. Berikut adalah gas-gas yang memicu terjadinya pemanasan global atau global warming. Di sini ada beberapa gas. Yang pertama adalah uap air. Uap air adalah air dalam bentuk gas.
air dari darat dan larutan menguap karena terkena panas matahari, lalu menjadi awan di langit. Yang kedua adalah karbon dioksida. Saat ini lebih dari setengah CO2 yang dilepas ke atmosfer berasal dari pembakaran bahan bakar fosil selama 30 tahun terakhir, dan yang termasuk bahan bakar fosil yaitu batu bara, minyak, dan gas bumi. Yang ketiga adalah metana. Metana terbentuk dari karbon dan hidrogen atau air. Dihasilkan oleh rawa-rawa, sawah padi, peternakan, sampah sisa, dan penggunaan gas bumi serta batu bara. Yang berikut adalah ozon. Ozon atau lapisan atmosfer yang menangkal radiasi matahari supaya manusia dan makhluk hidup lainnya tidak terpaparan radiasi matahari. Lapisan ozon semakin menipis dikarenakan kebiasaan manusia yang mengendarai mobil dan aktivitas manusia. Gas yang berikut adalah dinitrogen oksida. Dinitrogen oksida biasa kita kenal sebagai penambah kecepatan di kendaraan dan juga secara alami, dinitrogen oksida dihasilkan oleh laut serta bakteri di tanah. Namun, dinitrogen oksida yang berlebihan juga dihasilkan oleh pabrik, pembangkit listrik, dan juga pupuk. Akibat dinitrogen oksida yang terlalu banyak akan mengakibatkan lapisan ozon rusak. Gas yang berikut adalah klorofluorokarbon. Senyawa ini diciptakan oleh manusia dengan menggabungkan unsur klorin, karbon, hidrogen, dan fluorin. Tujuannya adalah untuk menghasilkan senyawa kimia pendingin yang kita kenal dengan freon. Selanjutnya, penyebab global warming. Yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit atau terutama planet dan satelit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Kakak Isa. Yang kedua, efek umpan balik. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyak air yang menguap ke atmosfer, karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca. Pemanasan akan terus berlanjut dan penambahan jumlah uap air di udara sampai terciptanya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Selanjutnya, variasi matahari. Peningkatan Ternyata aktivitas Isaksi terus matahari jadi akibat presentasi juga. efek rumah kaca yang akan memanaskan stratosfer. Dan kemudian dalam variasi matahari, peningkatan aktivitas matahari
berdampak juga bagi efek rumah kaca, no? Dan itu akan mengakibatkan pemanasan pada stratosfer. Kemudian ini ada dampak dari pemanasan global secara umum, secara mendunia. Kita akan lihat pertama, iklim mulai tidak stabil, dan kita akan merasakan itu ketika pada siang hari kita terasa begitu panas, ya, kestabilan iklim berubah juga, dan sirkulasi iklim pun ikut berubah. Kemudian peningkatan permukaan laut, suhu global cenderung meningkat, dan gangguan ekologis. Ini secara umum. Dan kita akan lihat secara lokal atau wilayah tertentu. Kemudian ada juga dampaknya secara sosial dan politik. Tentunya dengan adanya pemanasan global akan mengganggu juga, terutama dalam situasi sosial perilaku masyarakat, sehingga berdampak juga pada situasi politik. Dan berikutnya, kemudian ada efek di rumah kaca ini atau global warming ini di beberapa wilayah, terutama beberapa tempat yang boleh dilihat secara khusus. Mengenai gletser menciut. Jadi pada umumnya ketika suhu yang normal, dan gletser akan tidak menciut, artinya dia tidak akan mencair seperti itu. Yang kedua, ada beberapa pulau kelihatan sudah mulai tenggelam karena semakin tinggi permukaan laut, sehingga beberapa daratan akan turun. Ya, bisa kita lihat nih di Jakarta misalkan, setiap per tahun sekitar beberapa sentimeter, bahkan sekarang diperkirakan beberapa meter akan turun. Kemudian ada badai yang seperti tadi yang dikatakan, ada berpengaruh pada sirkulasi iklim mendunia. Terus gelombang panas yang kita rasakan pada siang hari, sudah tidak nyaman lagi bahwa kita keluar pada siang hari karena begitu terasa panas. Kemudian kekeringan di beberapa tempat, kemudian penyakit merajalela, perekonomian mulai kacau, ekosistem hancur, dan makhluk hidup mulai punah satu demi satu. Ini semua diakibatkan efek dari global warming, atau efek, ya orang bisa mengatakan bahwa pemanasan global dikarenakan adanya efek rumah kaca. Yang berikutnya, kami mau mengatakan bahwa secara umum, sebagai sebuah kesimpulan, ya artinya kesimpulan yang kami maksudkan di sini adalah bahwa sebenarnya efek rumah kaca global warming ini bukanlah suatu persoalan yang besar ketika manusia mengubah perilakunya dengan menjadi lebih baik, dengan berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan sangat panas, atau menimbulkan suhu meningkat di permukaan bumi. Menurut kami, kelompok kami, efek rumah kaca atau global warming ini bisa diatasi. Memang sederhana untuk mengubah perilaku, tetapi kalau menjadi suatu gerakan secara global akan mengubah situasi. Contoh yang paling jelas misalkan seperti ini, bahwa ketika zaman pandemi kemarin, bahwa semua aktivitas kendaraan dan orang tidak bisa mudah untuk keluar kemana-mana, ada semacam recovery dalam situasi, dalam suhu permukaan bumi, bahkan bumi juga mengalami suatu semacam berubah-ubah dia menjadi baik. Dan menurut kami cara yang sederhana adalah perilaku kita harus diubah. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.
Sudah. Oke, mungkin bisa di-cut ini ya.